Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudaraku terkasih pencinta channel YouTube Free Friend Muhammad Paulus N. Tambunan? Saya senantiasa berdoa semuanya tetap sehat, tetap kuat, tetap aman dalam perlindungan Tuhan, dan semakin diberkati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini saya juga boleh menyaksikan banyak hal yang cukup membuat saya bersedih. Di saat ada suatu pelayanan yang membeda-bedakan pribadi lepas pribadi. Ada hamba-hamba Tuhan yang melayani karena memandang muka. Ada orang-orang yang melayani karena kepentingannya, bukan kepentingan Tuhannya. Bahkan banyak orang yang melakukan banyak hal karena berbicara untung rugi dalam dunia pelayanan. Bahkan ada gereja-gereja juga yang melayani dan memandang kasta. Oh, dia pejabat, oh dia orang kaya, oh dia orang miskin, dan ada beda-bedakan. Saya mau katakan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita adalah seorang gembala sidang, jika kita adalah seorang pendeta, jika kita adalah seorang penginjil, jika kita adalah hamba-hamba Tuhan, dan kita masih melakukan segala bentuk pelayanan apapun, dan kita masih memandang muka, saya mau katakan, bertobatlah. Karena Yesus benci dengan segala sesuatu yang bersifat memandang muka dan membeda-bedakan. Firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 dan 35 berkata, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Rasul Petrus, pemimpin para rasul itu, mendapat perintah yang sangat jelas daripada Tuhan langsung kepada dirinya, bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Sekali lagi saya katakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Tuhan tidak pernah membedakan orang, bahkan dipertegas ayat 35 oleh Rasul Petrus, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan itu adalah mereka yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita dalam dunia pelayanan kita memandang muka, kita sedang tidak mengamalkan kebenaran. Kita sedang membuat kebenaran sendiri. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Bukan Juru Selamat bagi satu golongan atau kelompok saja. Jadi berhenti kita melayani dengan memandang muka. Berhenti kita melayani dengan membeda-bedakan kasta. Berhenti kita melayani dengan melihat kaya miskinnya seseorang. Kalau orang kaya, cepat melayani, karena dia adalah sponsor pembangunan terbesar suatu gereja. Tapi kalau orang miskin lambat melayani, bertobat kawan. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ingat, kalau kita berani mengambil keputusan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala sidang, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penginjil, ingat, kita itu keset, saudaraku. Ngerti keset? Tempat kotoran dibersihkan untuk setiap orang boleh masuk ke dalam ruang kudus itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kita adalah perisai. Jangan pernah biarkan domba-domba yang kita gembalakan terluka. Pastikan engkau melindunginya. Kalau ada panah api yang menyerang domba-dombamu, engkau yang menahannya. Engkau yang terluka, bukan domba-dombamu. Jika Anda tidak siap menjadi seorang pendeta atau gembala, tidak siap memberi diri untuk menjadi keset dan menghamba dan melayani tanpa memandang muka, berhenti jadi pendeta dan gembala. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan sendiri. Ingat saudaraku, peringatan keras Matius 7:21, 22 dan 23. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ingat saudaraku, nggak laku seruan setiap kita. Kita yang paling banyak berseru sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau kita bukan melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita, kita terfokus melakukan kehendak gereja, kehendak sinode, aturan doktrinal, no, kita nggak akan pernah berkenan kepadanya, saudara. Jadi mari kita belajar hidup berkenan dengan mengasihi
siapapun tanpa memandang muka, tanpa melihat miskin dan kayanya, hitam dan putihnya, baik atau buruknya, kita layani setiap umat manusia karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Dan mari terus nyatakan kebenaran, mari terus kerjakan kebenaran, mari terus beritakan kebenaran, dan ajar setiap orang yang salah hidup dalam kebenaran itu. Maka kita akan berkenan kepada Tuhan. Bukan liturgi, bukan aturan rutinitas dari sebuah lembaga gereja atau dunia, tapi kita kerjakan karena kita ingin berkenan kepada Tuhan. Saya Rifran Muhammad Paulus N. Tambunan dari tengah Provinsi Lampung, dari ladang misi. Saya bersyukur hari-hari ini boleh menyatakan Yesus kepada keluarga-keluarga saya. Saya boleh menyatakan Yesus dan menyaksikan Yesus kepada saudara-saudara saya. Dan saya percaya jika tiba waktunya, maka keselamatan daripada Tuhan akan melawat seluruh keluarga terkasih saya. Terima kasih untuk dukungan saudaraku dimanapun berada. Terima kasih untuk setiap dukungan doa Anda. Terima kasih untuk setiap dukungan dana Anda dalam pemberitaan Injil Kerajaan. Tuhan Yesus semakin memberkati. Terus doakan, dari Provinsi Lampung saya akan menuju ke Sumatera Utara dan menuju ke Nias. Dari Sumatera Utara dan Nias akan menuju ke Kalimantan dan Malaysia. Terus doakan, kita bersama bisa menuai Indonesia Raya. Jangan pernah lelah saudaraku, mari terus mengasihi. Karena kasih harus dinyatakan di atas dasar kebenaran. Dan kebenaran harus dinyatakan atas dasar kasih. Kenapa harus begitu? Karena di saat kasih tidak dinyatakan di atas dasar kebenaran, maka kasih itu akan menyimpang. Dan di saat kebenaran tidak dinyatakan di atas dasar kasih, maka akan melukai. Tapi di saat semuanya kita lakukan dengan sederap atas kehendak daripada Tuhan, atas tuntunan Roh Kudusnya, maka semuanya akan mendatangkan lawatan. Yuk bergerak, yuk terus bekerja, mumpung hari masih siang, mumpung kita semua masih sehat. Jangan pernah lelah saudaraku, jangan pernah berhenti, jangan pernah takut, dan jangan pernah gentar. Mari terus menjadi berkat, mari terus nyatakan kebenaran. Salam kemenangan untuk kita semua yang terus mengasihi tanpa memandang muka dan terus menyatakan kasih dan kebenaran. Maka percayalah, hidup saudara dan saya pasti berkenan. Karena bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mari kita terus belajar menyatakan kehendak Bapa, menyatakan kasih dan kebenaran itu tanpa pernah henti dan tanpa memandang muka. Yuk bergerak. Salam satu tubuh Kristus. Salam damai Indonesia. Tuhan Yesus semakin memberkati. Shalom.